Mungkin untuk furniturnya ini juga salfok nih Bang, dengan mungkin ada yang diambil dari mana gitu. Sebagian memang barang bekas ya. Barang kerja ini nih, nah ini bekas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GPL Podcast bersama saya Ika sebagai host, dan di sebelah kita ada narasumber yang istimewa dan spesial nih guys. Um, Seperti narasumbernya, tampaknya juga spesial dan memanjakan mata karena banyak dikelilingi sawah-sawah nih, hijau-hijau lah, seperti logo lingkungan. Untuk membayar rasa penasaran kita, langsung saja kita berbincang-bincang bersama narasumber kita yang mungkin teman-teman udah penasaran kali nih dengan siapa sih narasumber kita hari ini gitu. Halo Pak, apa kabarnya nih Pak? Baik. Dengan Bapak siapa? Mana? Panan. Manan. Manan. Oh ya. Ini Bapak atau apa nih Bang? Bapak atau Panggil Pak gimana nih? aja. Iya, biar muda ya. Biar muda. Soalnya Biar- udah tua kan. Panggil Pak makin tua ya. Iya. Kami ini speechless nih Bang. Pertama kali melihat dengan rumah yang begitu estetik ya kalau di lingkungan kota gitu. Karena kita kan nggak pernah tengok yang kayak gini Bang. Nggak terpikir untuk membuat konsep ini. Mungkin motivasi abang untuk membuat konsep rumah ini nih apa Bang sebenarnya? Dapat motivasi dari mana nih gitu? Jadi sebenarnya sih saya pingin juga sebenarnya buat rumah batu seperti orang itu kan. Cuman saya lihat rumah batu orang Indonesia itu besar-besar, orang kaya Iya. rumahnya besar-besar. Jadi karena nggak sanggup ikut orang kaya Indonesia ya saya ikut orang kaya luar negeri aja. Iya, lebih ke alam ya. Karena di luar negeri itu orang kaya buat rumah dari kayu kan. Iya. Kemudian melihat ya saya tinggal di Melabu, dimana Melabu itu kan juga dikenal dengan hasil kayunya yang dilimpahkan, hutan-hutan yang masih. Jadi saya berpikir mungkin lebih murah gitu. Iya. Dan kenyataannya memang lebih murah. Mungkin rumah ini akan mahal kalau misalnya dibuat di di kota-kota besar ya, apalagi di luar negeri. Jadi dasarnya sih itu sebenarnya, dan memang saya memang senangnya di area perkampungan. Karena rumah itu kan untuk istirahat kan, Iya. Tempat pulang kita ya. rumah tinggal gitu, Iya. bukan tempat tidur. Iya. Tempat tidur di mana aja kita bisa tidur kan. Iya. Nah, untuk jenis kayunya ini apa Bang? Diambil dari mana? Kalau kayu sebenarnya di Melabuh banyak itu yang bagus-bagus kan. Yang jarang kita jumpa itu kan batang lembu. Tapi alhamdulillah saya dapat rangka utamanya ini semua batang lembu. Itu emang rezeki ya. Iya. Udah jodoh ya? Iya, memang udah jodoh. Rencana saya semantu damah kan. Dindingnya mungkin meranti, Iya. dan alhamdulillah dapatnya dindingnya jati. Terus kusen-kusennya itu semantu. Jadi di sini memang gimana kita bilang masih banyak itu kan. Cuman memang buat rumah kayu itu enggak seperti kita buat rumah batu, kita punya uang langsung bisa jadi, enggak. Iya. Karena untuk mesan kayu aja kita butuh proses, harus sabar intinya, harus sabar. Karena ukuran yang ada di panglong-panglong itu kan ukuran standar. Sementara kalau kita buat rumah kayu itu kan tiang-tiang utamanya besar-besar. Iya. Jadi kita harus nunggu gitu. Artinya kalau ingin bagus ya harus bersabar. Iya. Karena orang sabar pasti baik ya hasilnya. Nah, untuk dapat kayunya ini dari mana aja Bang? Ini memang dari Melabuh semua. Oh, memang di Melabuh semua? Dan memang di area-area dekat sini. Karena kalau misalnya jauh itu kan lebih mahal biayanya. Oh, berarti memang di Melabuh semua nih Memang di dapatnya? Melabuh semua. Bahkan tukang-tukang yang kerjanya saya pakai orang di sini semua. Oh, berarti memang orang di sini semua ya? Daun-daunnya memang di sini semua. Ya selain biaya lebih murah ya kita memang harus membudayakan nantinya. Iya. Ya, artinya dengan
kita buat di sini ya, kalau nggak bisa bermanfaat banyak ya setidaknya orang kerjanya dari sini. Iya. Itu maksud saya. Nah, mungkin untuk furniturnya ini juga salfok nih Bang, dengan mungkin ada yang diambil dari mana gitu. Sebagian memang barang bekas ya, barang kerja ini nih. Nah ini bekas ini. Iya. Saya juga senang istilahnya melihat barang-barang yang udah nggak terpakai gitu kan, kita bisa gunakan dan dia punya unsur estetika sendiri. Dia sebenarnya selain kita puas bisa memanfaatkan sesuatu yang orang udah nggak pakai, dan juga dia punya keindahannya sendiri. Dan itu karena saya bekerja di perusahaan kan ada itu bekas-bekas kemas atau bekas barang-barang, bungkusan barang itu saya minta, kemudian saya olah kan. Oh, berarti memang dari barang bekas semua ini ya? Nggak semua. Oh, nggak semua. Sebagian besar. Berarti untuk mengurangi yang bekas-bekas di luar ya Bang? Iya, karena kalau kita kembali kepada konsep dasarnya, itu sebenarnya nggak ada yang nggak kepakai. Iya. Yang sebenarnya ya, misalnya nih, kita makan nasi, terus ada tulangnya. Iya. Tulangnya orang kan kadang dibuang atau dimasukkan ke plastik. Tapi coba aja, kita letakkan aja di luar, besoknya pasti udah nggak ada lagi. Iya. Artinya ada yang pakai, ada yang bisa hidup dengan hal itu gitu. Walaupun itu mungkin anjing atau kucing atau gitu, atau biawak gitu kan. Artinya nggak ada sebenarnya yang kebuang. Bahkan tulang pun bermanfaat di luar ya Bang? Jadi semua itu dibuat sama pencipta itu meningkat ya. Iya. Kembali ke asalnya. Iya. Sama kayak kita juga. Kita kan sebenarnya kan gimana, makan tanah kan sebenarnya. Dari tanah pun ya. Makan tanah juga. Nah, kita juga melihat juga podcast Abang gitu di YouTube. Mungkin kalau kita tengok tuh seperti filsuf-filsuf yang keren nih Bang. Nah, menurut Abang lingkungan itu gimana Bang? Pencipta ini udah membuat satu sistem. Pencipta ini udah membuat satu sistem, baik itu rantai makanan, bahkan perputaran bumi ini juga tersistem. Semuanya punya sistem gitu kan. Jadi dari sistem itu kita menjadi satu bagian. Iya. Ya, dari bumi ini menjadi satu bagian yang terikat dengan sistem itu. Gitu. Di mana di situ ada yang lain-lain gitu, ada makhluk-makhluk, ada pohon, ada semua gitu. Dan karena kita yang diberi kelebihan akal berpikir, maka sebenarnya kita lah yang berkewajiban menjaga sistem ini tetap jalan. Gitu. Iya. Karena kalau kita harap sama binatang, ya dia cuman ada sih otaknya, cuman dia kan dilebihkan di nafsunya. Artinya dia bergerak dengan nafsunya. Kita yang bergerak dengan akal ya, diminta memang kita untuk menjaga itu dan jangan pernah mencoba memutus itu. Kalau kita putus rantai itu efeknya luar biasa loh. Itu ada terjadi di Korea, di Korea Utara. Mereka memutus rantai ketika pipit memakan padi, bunuh pipitnya semua. Sakitnya gagal panen kan? Iya. Bahkan puluhan juta orang mati. Itu gara-gara permasalahan yang kecil sebenarnya. Gara-gara pipit tadi ya. Gara-gara pipit. Karena pipit itu juga dia memakan hama yang ada di padi. Padi itu mungkin bonusnya aja. Artinya apa? Jangan pernah mencoba untuk memutus itu. Dan yang hanya bisa melakukan itu kita manusia. Karena kita punya akal. Tapi ketika kita bergerak dengan nafsu seperti binatang, mungkin kita akan ikut menghancurkan, misalnya menebang kayu, nggak ada tebang pilih, artinya semuanya dihajar kan. Yang saya tahu, orang-orang desa itu jika menebang kayu itu memang ada adabnya. Ketika mereka menebang, tetap mereka ada yang
menanamnya. Iya. Walaupun cuma di Solo gitu Penghijauan lagi berarti. ya, ada dia tanam, mungkin nggak ke sistem seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan ya, tapi mereka menanam. Jadi jangan coba memutus itu, karena kalau kita melihat efek yang dimunculkan oleh hal-hal kecil, sebenarnya nggak ada permasalahan kecil, semuanya besar loh. Kalau kita lihat efek ya, kadang-kadang kita nggak lihat efek ya, kecil nih masalahnya. Jangan mikir di hari itu aja bang, nggak mikir ke depannya lagi. Kemudian dari yang mungkin kita yang beragama Islam sendiri kan seperti Nabi itu juga mengingatkan hal lingkungan, bahwasanya sederhana sih sebenarnya ucapannya, jangan membuang air ke lubang, karena setiap lubang itu pasti ada penghuninya. Kalau kita buang air ke lubang, kasihan dia. Iya. Artinya sebenarnya itu bahasa simpel untuk tolong perhatikan lingkungan, kan begitu. Sesederhana itu ya bang. Nah mungkin kita kembali lagi tentang rumah nih ya bang ya. Oke. Ada nggak kendala saat membuat rumah ini bang? Ada, mungkin gini ya, desain. Dari desain memang saya buat agak berbeda, Iya. yang beda dan nggak seperti biasa. Jadi akhirnya ada beberapa tukang yang nyerah itu, begitu kita kasih gambar, kan nyerah, bingung gitu kan, ini apa sih gitu ya. Belum ada gambaran berarti sama tukangnya. Tapi saya tetap berkeras untuk mencari tukang yang ada di Melabu. Selain biar ini ya, biar mereka bisa. Dan sebenarnya memang ada yang jago-jago di Melabu, cuman nggak ketemu aja. Iya. Jadi akhirnya untuk memudahkan itu saya buat maketnya. Oh. Jadi kita buat maket, karena tukang itu biasa kalau udah dia lihat bentuk aslinya waktu kecil itu dan udah paham ya, udah paham ya. Ya. Tinggal masalah detailnya aja kita jelaskan kan. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan bahan. Artinya untuk bahan yang berkualitas itu ya kita emang harus sabar, harus menunggu kan. Itu dia. Berarti dengan seniat itu untuk memikirkan konsep rumah ini ya bang, sampai harus membuat miniatur maketnya. Iya. Karena udah bingung, habis desain kok nggak ada yang bisa gitu buatnya. Akhirnya kita buat maketnya. Untuk tanggapan warga-warga masyarakat nih gimana bang? Kan ini berbeda nih konsepnya dari rumah-rumah pada dasarnya. Jadi ada yang lucu ya, ada yang bilang kalau orang Padang bilang ini rumah Padang. Iya. Kalau orang Padang. Sekilas bang. Iya. Ada teman saya orang Batak, dia bilang ini rumah Batak gitu. Ke depannya gitu kan. Orang Aceh sebagian juga bilang ini rumah Aceh. Makanya konsepnya macam-macam gimana ya? Masuk semua suku. Kalau Tengku katanya nih rumah kapal, karena dia kan mindsetnya kena bino gitu kan. Ya terbukti bentuknya kayak kapal, rumah kapal. Yang sebenarnya saya cuma mengambil konsep ini dari elang, saya suka dengan elang. Kenapa tuh bang? Bentuk elang. Berarti ini konsep bentuk elang. Kenapa abang memilih dengan elang? Nggak tahu, saya suka aja. Memang suka dengan elang. Nggak ada motivasi atau apa dengan elang. Desain saya itu kebanyakan memang saya mengambil konsep dari elang, karena saya lihat elang itu indah. Gimana dia terbang. Gagah ya bang. Semuanya saya suka di elang. Berarti macam-macam lah tanggapan dari masyarakat ya. Saya senyum aja. Tapi masyarakat welcome bang dengan keberadaan rumah seperti ini. Ya senang aja orang tuh. Karena pun langka ya bang. Ada yang banyak yang datang minta foto. Terus foto aja. Ya udah nggak masalah kan, ya kita juga tinggal di lingkungan. Iya. Kita membangun lingkungan. Mungkin kedepannya ini ada yang ingin direnov lagi bang, atau dibongkar, diperbaiki? Nggak ada, karena karena rumah ini dibuat dengan desain ya. Dari awalnya saya udah mendesain. Berarti ini udah total finishnya? Udah total. Rumah yang dibongkar-bongkar itu biasanya kan rumah yang dibuat nggak berdasarkan desain ya.
karena untungnya kita mendesain itu kita bisa bongkar di saat mendesain gitu. Iya. Jadi waktu buat itu udah fix gitu. Jadi kalau udah bangun udah jadi nih, nggak ada lagi bongkar gitu. Cuman terkadang orang kan ingin hemat biaya nih, Iya. nggak butuh arsitek atau nggak butuh desain kan, buat nanti akhirnya jadi lebih mahal kan. Cuma kebetulan saya juga bisa sedikit-sedikit mendesain, ada yang ngajarin gitu kan, sehingga ya bisa lah, seadanya. Menghemat budget juga ya Bang. Nah, mungkin pesan Abang untuk pemuda di era 5.0 untuk lingkungan nih Bang, apa? Saya gimana ya, mungkin kita nggak perlu berbicara besar, kita harus memulai apa dari diri aja sih. Artinya kalau kita cerita lingkungan, sebenarnya kita itu sendiri adalah bagian dari lingkungan juga, yang harus dijaga. Iya. Gitu. Dan dirawat ya Bang. Jadi misalnya kita nggak mandi nih misalnya kan, kita nggak mandi, jarang mandi misalnya, pingin lingkungan bersih itu kan nggak nyambung. Iya. Nah, itu nggak nyambung, artinya mengawali dari diri, kemudian dari lingkungan terdekat misalnya apa keluarga, artinya dari diri aja dulu. Sederhana sekali sebenarnya, bagaimana kita merokok, Iya. jangan buang-buang. Padahal sesimpel itu ya Bang ya. Dan memang harus dimulai, karena kalau nggak dimulai siapa lagi kan. Iya. Macam kita tadi, hanya manusia ya punya kewajiban untuk menjaga sistem yang baik yang sudah dibuat oleh pencipta itu, sedangkan makhluk lain nggak mampu. Jadi manusia yang punya akal ya Bang. kalau kita nggak mau seperti itu ya udah tinggal berubah aja. Berarti ini sama dengan bom waktu gitu ya. Sama dengan Tinggal tunggu kapan meledaknya aja nih Bang. Emang untungnya ada sebagian ya seperti kalian ini yang mikirin kan, sebagian kecil ya. Serpihannya Bang. Apa yang kalian harap? Apa yang kalian harap kalian mau membuang waktu untuk itu? Mungkin untuk memotivasi orang aja Bang. Oh, Iya, karena kan kita pun melihat lingkungan sekitar sudah banyak tercemar juga misalnya. Karena jadi kan orang dia nggak sadar diri dia tuh berbuat. Ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan Bang. apa yang saling mengingatkan? Iya, itu poinnya saling mengingatkan. Ya, kita juga dari diri sendiri juga ya Bang, enggak langsung ingatkan ke orang dulu. Itu juga ibadah. Oke, bisa diterima. Sisi Bang. Nah guys, sekarang kita sudah berbincang-bincang di penghujung waktu. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pembicaraan bincang-bincang kali ini. Untuk menjaga lingkungan itu hanya manusia yang mampu menjaganya, karena yang diberikan akal sehat, yang diberikan logika yang untuk berpikir dengan cerdas gitu. Nah, mungkin barang yang di luar sana kita anggap tidak berguna, tapi dia berguna pada tempat-tempat tertentu. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Bang Manan sudah ingin membagi informasinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.